Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kita akan melakukan pembelajaran kembali. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ASEAN dan nilai-nilai Pancasila. Yuk kita jalan-jalan ke negara ASEAN. Sebelumnya, mari kita belajar apa itu ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, yang berarti nama untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Siapa pendiri ASEAN? ASEAN didirikan oleh 5 negara. Ada Malik dari Indonesia, Narcis Ramos dari Filipina, Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Apa tujuan didirikannya ASEAN? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di Asia Tenggara. Siapa sajakah anggota negara ASEAN? Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ayo anak-anak, kita menjelajah ke Asia Tenggara. Kalian sudah siap? Berikut gambar peta dari Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia terletak antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Monumen Indonesia terkenal dengan Tugu Monas. Indonesia memiliki banyak kebudayaan, mulai dari bahasa, adat istiadat, sampai dengan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Indonesia mayoritas Muslim. Namun juga Indonesia mengakui 5 agama, diantaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya berjalan kaki. Singapura juga memiliki makanan khas yaitu kepiting cabai. Malaysia. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Malaysia memiliki bangunan yang terkenal, salah satunya Menara Petronas. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Di kota tersebut memiliki ragam budaya, salah satunya musik tradisional yang dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pathet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Salah satu teh yang diseduh adalah teh poci. Teh yang terkenal di Thailand adalah Thai Iced Tea.
Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara seribu pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tibet. Pakaian tradisional Myanmar adalah longyang, mirip dengan sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Selanjutnya, Laos. Sebagian besar penduduk negara Laos beragama Buddha. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Laos memiliki kuil yang bernama Pal Dat Luing. Monumen suci berbalut emas yang menjulang 22 meter ini di jantung Vientiane Tin. Ini kuil paling suci bagi umat Buddha di Laos. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Bahasa nasional negara Filipina adalah bahasa Inggris. Untuk pengantar perdagangan dan pergaulan, jabat tangan adalah bentuk salam paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tingkling merupakan tarian masyarakat Filipina. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Dingklik adalah kursi berukuran kecil. Brunei Darussalam. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Brunei Darussalam berarti tempat yang damai. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Dan yang terakhir, Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Nah, kalian sudah mengetahui banyak sekali perbedaan sosial budaya di negara ASEAN. Bagaimana kalian menyikapinya? Mari kita mengenal sila Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita belajar nilai-nilai penerapan sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi kepada agama atau kepercayaan lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Bangga menggunakan bahasa Indonesia. 2. Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa.
nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat, ikut dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut. 1. Berlaku adil. 2. Menghargai karya orang lain. Adakah yang tahu patung tersebut ada di mana? Patung Garuda Wisnu Kencana berlokasi di Bukit Unggasan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Patung ini berdiri menjulang di dalam kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana yang merupakan karya pematung terkenal Bali I Nyomanuarta. Monumen ini dikembangkan sebagai taman budaya dan menjadi ikon bagi pariwisata Bali dan Indonesia. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk manusia, hewan, dan tumbuhan yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, potong, cukil, atau cara adiktif yang berarti menambah bahan seperti mengecor dan mencetak. Jenis patung. 1. Patung figuratif. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Contohnya seperti patung pahlawan dan patung macan. Patung non-figuratif adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Bahan seni patung. 1. Bahan lunak seperti tanah liat, lilin, clay, hingga bahan khas atau alternatif seperti sabun. 2. Bahan sedang seperti kayu mahoni, kayu waru, dan lain sebagainya. 3. Bahan keras seperti marmer, batu granit, batu andesit, kayu jati, dan lain sebagainya. 4. Bahan cor seperti semen, pasir, gips, logam, emas, dan lain sebagainya. Teknik seni patung. 1. Teknik pahat. 2. Teknik butsir. 3. Teknik las. 4. Teknik cor. Dan 5. Teknik cetak. Nah, kita tadi sudah menjelajahi ke berbagai negara di Asia Tenggara. Kita juga sudah mempelajari kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial budaya mereka. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Kita harus memiliki sikap bagaimana sih kita harus menghadapi perbedaan yang ada di negara Asia Tenggara. Baik, sekian pembelajaran dari Bu Mila. Tunggu video pembelajaran selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan, sering berolahraga, mencuci tangan menggunakan sabun, dan selalu berjaga jarak. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Sekian dari Bu Mila, sampai jumpa.